Kampung Batara itu kan ini wadah kegiatan belajar mengajar masyarakat di Kampung Papring, mulai anak-anak sampai orang tua. Nah, tentu saja materi pembelajarannya itu ya materi versi kampung yang memang ada di sekitar kita, bukan seperti yang sekolah formal yang harus materinya itu materi top down dari atas ke bawah, tapi kita dari bawah yang dibuat materi pembelajarannya yang mudah digunakan, yang mudah didapat melalui proses temu kenali, itu sih. Widi Nur Mahmudi adalah seorang yang mendirikan Kampung Batara sejak tahun 2015. Kampung Batara berlokasi di Desa Papring, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Beliau mendirikan Kampung Batara ini karena banyaknya angka putus sekolah yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, banyaknya pernikahan dini, dan lain sebagainya. Setiap kegiatan itu tentu ada persoalan yang sebab akibat lah ya. Misalnya yang membuat kami harus ada itu ini lebih ke masalah tingkat pendidikan yang rendah, angka putus sekolah yang tinggi, tingkat tingginya angka pernikahan usia anak, kemudian kebanggaan terhadap kampung itu sudah tidak ada bagi generasi saat ini, sehingga perlu dilakukan pengenalan materi sumber daya alam yang ada di kampung itu secara baik. Misalnya tentang dunia pertanian sekarang sudah tidak diminati oleh generasi muda karena di sekolah tidak pernah diajarin bagaimana membanggakan orang tua sebagai petani, sebagai penyadap, sebagai buruh gitu kan. Mereka lebih orientasinya profesi-profesi yang wah. Nah, dan ketika tidak didapat stres gitu kan. Makanya lebih banyak yang stres karena sekolah formal mengajarkan hal-hal yang hanya prestis, bukan hal-hal yang prestasi gitu kan. Kalau petani itu kan prestasi, buruh, penyadap atau apa saja itu prestasi karena itu yang membangun bangsa. Kalau profesi-profesi lain kan harus bayar mahal, kemudian akhirnya ketika dia jadi mendapatkan profesinya dia juga harus ya mahal. Ketika orang konsultasi nih biasanya mahal karena dia bayarnya mahal, sehingga ketika hal-hal itu diawali dengan transaksional, proses pengetahuan menjadi jual beli ya, bukan menjadi transfer pengetahuan, tidak ada, tapi transaksional pengetahuan, sehingga apa-apa serba dinilai dengan uang. Di Kampung Batara sendiri terdapat 11 materi utama yang dikembangkan, seperti mocok kahanan, konservasi, bahasa ibu dan sastra, memenganan, dan masih banyak lagi. Kami ada namanya mocok kahanan. Mocok kahanan itu membaca keadaan. Kalau misalnya dia tidak bisa baca, ya kita ajarin. Kalau dia tidak bisa ngitung, kita ajarin. Terus kemudian kalau misalnya kayak gini nih, suasana kayak gini pertanda apa nih? Terus kalau misalnya mendung artinya mau hujan. Nah itu kan membaca keadaan. Nah itu yang kita baca. Kemudian kalau misalnya ada burung malam-malam, kenapa sih? Biasanya itu membaca kahanan. Jadi lebih luas yang kami pelajari itu. Terus kalau misalnya ada capung, itu pertanda apa? Terang atau kondisi air kita bagus kayak gitu sih. Nah itu lebih luas kayak gitu. Terus ada 11 sih, termasuk konservasi, itu Nandur Kamulyan versi kita. Memenganan itu kan selain kampanye bahasa, kampanye permainan tradisional. Kalau Jawa kan dolanan. Terus ada bahasa ibu dan sastra, bagaimana kita membanggakan bahasa orang tua kita, leluhurnya. Jadi kita kalau biasanya kan bisa bahasa Inggris sudah merupakan bahasa ibu gitu. Malu berbahasa Osing, malu berbahasa Madura gitu. Itu sih, jadi ada 11 kita, termasuk bagaimana pengelolaan pangan dan pertanian,
tanaman obat, hortikultur, kemudian ada kerajinan, lebih ke yang lokal sih, tidak ada yang dari luar. Memenganan atau dulinan dalam bahasa Indonesia artinya bermain. Masih banyak permainan tradisional yang terdapat di Desa Papring atau Kampung Batara. Salah satunya yang dikembangkan adalah egrang. Memenganan itu tidak ada yang identik per wilayah, karena semua memenganan itu lebih banyak kan dari Belanda gitu kan, atau sebaliknya Belanda yang bawa dari sana, kemudian kita adopsi versi sini karena kemampuan kita berbeda gitu. Yang kami kembangkan itu memenganan itu lebih ke egrang, tahu egrang ya? Egrang bambu itu kita kembangkan menjadi egrang pecut misalnya. Ya ada itu. Kalau di lain daerah nggak ada. Karena kita bikin sendiri kerasi itu. Jadi kita lebih mengembangkan apa yang ada, menjaga apa yang ada dan melestarikan apa yang sudah tidak ada gitu. Lebih ke itu sih memenganannya, seperti egrang, engklek, patang dudu, kemudian ada dakon, ada ada ular naga kayak gitu, ada polisi-polisian, cedoran, seltok ini apa ya, kayak bambu ditulup gitu kan, itu ada isinya, bisa pakai kertas kayak gitu ya, bisa itu. Nah itu motor-motoran kalau malam biasanya, kalau ke musola itu bawa motor, ada oncornya itu kayak gitu ya, geledek macam-macam. Itu semuanya kita lebih mengutamakan yang berbahan bambu sih, karena papring itu kan panggonan pring. Berdirinya Kampung Batara di Desa Papring diterima dengan baik oleh warga sekitar. Hal itu bisa dilihat dari semakin banyaknya anak-anak yang terlibat dalam Kampung Batara setiap tahunnya. Ada 2 desa yang rutin mengikuti kegiatan di Kampung Batara ini, yaitu Desa Kalipuro dan Desa Ketapang. Setidaknya setiap tahun tuh jumlah teman-teman yang ikut terlibat itu kan bertambah. Artinya itu sudah bentuk dukungan sih. Dengan mengizinkan anak-anaknya untuk terlibat, itu sudah bentuk dukungan. Dari semua kalangan, maksudnya dari bawah ini semua atau hanya berapa desa asli? Ada 2 desa, Ketapang sama Kalipuro. Secara umum itu kami yang rutin di 2 desa itu. Kalau yang dari luar itu lebih ke kondisional sih. Sewaktu-waktu mereka datang bisa pergi gitu. Pasti kan dari alat-alat yang dibutuhkan, terus ada gamelan, ada bangunan-bangunan seperti membutuhkan anggaran. Anggarannya ini dapat dari mana? Anggarannya dari siapa saja yang mau ngasih. Jadi prinsip kami tidak boleh menerima cash money. Jadi kalau ada bantuan kami tidak boleh terima uang. Jadi kalau mau bantu monggo silahkan, tapi harus berupa barang. Karena semen gitu. Ya langsung itu semuanya. Misalnya ini kan CSR PLN. Itu yang ngelola sudah ada. Yang di atas itu Pertamina. Semuanya ini CSR semua. Dan itu kami mintanya berupa uang, berupa barang. Siapapun, baik personal, BUMN atau pemerintah pun, kalau mau support harus berupa. Jadi kalau mereka mau support nih, ya harus sama vendornya, CV-nya langsung. Kita hanya terima barang, jangan sampai ada uang masuk gitu. Karena itu menjaga menjaga marwah pengetahuan agar tidak profit oriented. Kurang lebih ada 26 anak yang baru saja mendapatkan tawaran beasiswa dari sekolah untuk melanjutkan ke jenjang SLTP. Karena terkait ini pendidikan, sehingga anak-anak di sini itu lebih banyak dapat beasiswa. Jadi dipinang oleh sekolah, bukan kami yang ribut atau repot-repot ke sekolah.
tapi sekolah yang datang ke sini untuk meminang anak-anak. Jadi ada 26 sekarang itu masuk di sekolah SLTP tanpa direpotin dengan biaya dan lain sebagainya. Kami hanya memfasilitasi kendaraan PP gitu kan, Kalipuro sini. Jadi mereka fokus belajar, termasuk di SMK juga dipinang oleh guru-gurunya juga. Jadi itu prestasi sih, karena yang dilihat oleh sekolah itu potensi, bukan nilai akademisnya, lebih ke situ. Termasuk ke ada juga yang di perguruan tinggi juga. Kemarin kita banyak sih ditawarin yang mau lulus tahun ini kemana, tinggal teman anak-anak mau kemana dan pilihannya apa, karena yang dilihat itu kan potensinya. Terus ada sebagian juga anak-anak itu yang ngajar gitu kan, ngajar juga dia masih SMK, ngajar di SMP untuk seni musik gitu. Di sini dari sisi bahasa itu ada dua suku, Using sama Madura. Jadi untuk penyebaran bahasanya juga kita ada istilah tabrak bahasa. Ada yang ngomong Using, ini yang Madura misalnya, ya sudah berapa nanti? Ada antara ada timur, ya sudah kan gitu. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengapresiasi adanya Kampung Batara ini. Ya, Kampung Papring ini menurut saya gambaran dari kekhasan yang ada di Banyuwangi. Gotong royongnya jalan, guyupnya jalan, dan memang berkesenian dan kebudayaannya juga luar biasa. Dan pastinya mereka juga mencintai lingkungannya. Jadi apa yang memang ada di Kampung Batara ini, saya rasa semuanya paket lengkap, komplit, yaitu dari berkesenian, budaya, lingkungan, pendidikan. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa ditransferkan ke kelompok-kelompok lain, ke komunitas-komunitas lain. Nah, selama ini memang kan komunitasnya masih ada yang hanya di kebudayaan, masih ada yang di alam, masih ada yang di pendidikan, masih ada yang di literasi. Nah, mungkin nanti Pak Widi bisa mentransfer ilmunya, karena di sini sudah lengkap, ada literasi, ada alam, ada budaya, dan pendidikan juga. Jadi pendidikan karakter juga ada di sini. Jadi saya sangat senang sekali mengapresiasi sebagai atas nama Kabupaten Banyuwangi, mengapresiasi dengan keberadaan Kampung Batara ini. Dan saya tadi juga sudah minta kepada Dinas Pariwisata bagaimana lingkungan ini nanti juga bisa menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi potensi wisata. Cita-cita itu pilihan dan impian, tetapi jangan pernah lupakan dari mana kalian berasal. Cintai desamu, cintai budayamu.